Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Thorik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori antrian untuk mata kuliah manajemen operasi dan penjadwalan. Nah, ini outline-nya. Nanti kita akan mempelajari tentang sistem antrian, karakteristik proses antrian, notasi, dan dasar sistem antrian. Nah, ini beberapa contoh kasus bagaimana kita dan antrian dalam kehidupan nyata. Tentunya beberapa kasus tersebut sebagaimana pada slide kita sering menemuinya. Jadi misalnya kita menunggu dan untuk membeli bensin, jelas ada kalanya sering mengalami antrian. Menunggu untuk naik wahana Dufan atau yang lainnya misalnya, atau menunggu untuk ambil uang di ATM, menunggu lampu hijau, atau menunggu yang lainnya. Tentunya sering kita alami mengenai antrian tersebut. Nah, tentunya nggak ada yang senang dengan antrian itu. Kita sebagai konsumen atau pelanggan juga jelas tidak senang. Pengusaha juga sama, tidak senang juga. Nah, bagi pengusaha efeknya jelas biayanya lebih, membutuhkan biaya ruang untuk menunggu, ya kan? Misalnya kemudian kehilangan pelanggan dan pelanggan tidak bahagia. Jadi kita ambil contoh kasus kalau kita pergi ke bank, di situ ada pihak bank sendiri menyediakan ruang khusus untuk menunggu supaya konsumennya nyaman. Nah, semakin banyak konsumen yang datang ke bank tersebut, tentunya ruang yang dibutuhkan semakin besar dan itu berimplikasi pada biaya. Nah, lalu mengapa menunggu? Yang pertama, permintaan atau layanannya. Layanannya mungkin ada tidak mencukupi dengan jumlah pelanggan yang datang. Mengapa layanan tidak mencukupi? Karena tadi tidak ekonomis, tidak ada ruang, kemudian kedatangan yang tidak dapat diprediksi. Ada kalanya memang hari-hari tertentu ramai sekali, tapi ada kalanya hari-hari yang lain dia sepi. Nah, kemudian kenapa masih menunggu? Pertanyaan menarik untuk pelanggan. Berapa lama saya harus menunggu? Berapa orang dalam barisan? Kapan sebaiknya saya datang untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat? Nah, tentunya kalian juga kan ketika si laki-laki, misalnya kita ambil contoh kasus, menyatakan sesuatu kepada wanita juga kan malas menunggu kan, dan sebaliknya begitu juga. Nah, masih menunggu. Nah, berapa besar ruang tunggunya, ya kan? Berapa banyak pelanggan yang pergi? Apakah sebaiknya teller ditambah? Kemudian apakah sebaiknya sistem membentuk 1 atau 3 barisan antrian? Apakah sebaiknya sistem menyediakan jalur cepat? Nah, akhirnya datanglah teori antrian. Nah, teori antrian ini menjelaskan fenomena antrian, menunggu dan melayani. Nah, konsep dasarnya itu kemudian memodelkan sistem secara matematis, mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, di dalam bidang pertanian sendiri yang paling sering kita jumpai terkait dengan antrian ini, kita ambil contoh kasus pada antrian truk-truk tebu misalnya pada perkebunan tebu. Sebelum truk-truk itu umumnya ketika musim panen tiba, dia akan mengantri masuk ke penggilingan atau mengantri masuk ke timbangan sebelum jadi truk dari kebun itu harus diantar sampai diturunkan, dibongkar muat di loading ram. Loading ram itulah nantinya yang tinggal memasukkan tebu-tebu yang dipanen dari kebun tadi ke penggilingan, ke mesin giling lah. Nah, itu ketika musim panen raya tiba itu antriannya panjang sekali, dan biasanya itu salah satu tema yang bisa dijadikan riset, dan itu sudah banyak dilakukan beberapa mahasiswa lainnya yang untuk dijadikan skripsi, mengkaji bagaimana sistem antrian yang efektif. Apakah ngelihat kondisi realnya seperti apa? Misalnya kondisi realnya hanya ada satu server, kemudian
apakah perlu ditambah servernya, ditambahnya berapa, dan sebagainya. Nah, contoh lain misalnya di kebun sawit. Di kebun sawit pun sama. Kebun sawit itu seringkali mengalami antrian sebelum tandan buah segarnya masuk ke loading ram. Loading ram lah kemudian nanti mengirim sawit-sawit tadi ke bagian uap steam. Nah, ini sistem antrian itu ada 4 ya kan. Kedatangan untuk layanan, menunggu untuk dilayani, kemudian mendapat layanan, dan meninggalkan sistem. Itu kan umum ya. Jadi ketika kita datang itu dihitung sebagai kedatangan. Kemudian kita nunggu sebelum dilayani, kemudian mendapat layanan ya kan, berapa lama kemudian meninggalkan sistem. Nah, ini sistem dasar antrian itu ini kalau yang kasus ini adalah untuk yang single ya, single. Misalnya populasi pelanggan itu ada yang sebelah kiri, yang ini ya, sebelah kiri ini. Kemudian masuk ke dalam sistem antrian. Sistem antrian itu di dalamnya ada pelanggan antri dalam garis ya kan. Kalau dulu di bank itu dia berdiri antri. Kalau sekarang pihak bank sudah melakukan inovasi sehingga membuat customernya lebih nyaman. Kemudian pelanggan sedang dilayani, kemudian pelanggan keluar. Jadi di dalam yang bagian antri di dalam garis antri tadi dan sedang dilayani itu masuk dalam sistem antrian. Nah, ini karakteristik antrian. Ada pola kedatangan, pola layanan, disiplin antrian, kapasitas sistem, jumlah kanal layanan, dan jumlah tingkat stage layanan. Ini umum sama seperti yang tadi ya, yang antrian tadi. Nah, ini pola kedatangan. Pola kedatangan ada 2 model. Yang pertama distribusi probabilistik, yang kedua kedatangan tunggal atau batch. Distribusi probabilistik ini tentunya kedatangan customernya tadi punya tren data ya, misalnya dalam 1 minggu ada 7 hari. 7 hari itu hari Senin ada berapa pelanggan, setiap jam itu dihitung. Kemudian nanti hari Selasanya ada berapa pelanggan, setiap jam juga dihitung. Nah, itu nanti kemudian dihitung pakai metode statistik, di distribusi probabilistiknya seperti apa. Nah, kalau yang kedatangan tunggal tentunya datang satu-satu dan seterusnya. Nah, ini kelakuan pelanggan itu juga bermacam-macam. Nah, ini tergantung kalian masuk kategori yang mana. Ada yang sabar menunggu selamanya ya kan, sampai berjam-jam menunggu ya kan. Ada pelanggan yang tidak sabar menunggu untuk satu periode waktu dan kemudian memutuskan pergi. Melihat antrian panjang kemudian memutuskan bergabung. Tidak memutuskan bergabung maksudnya. Jadi mengubah barisan, yang terakhir mengubah barisan untuk menunggu. Banyak seringkali antrian-antrian, apalagi di Indonesia ya. Kalau di beberapa negara luar itu mereka menerapkan disiplin yang tinggi, tapi di Indonesia masih sering kita jumpai sistem penyerobotan antrian-antrian tersebut. Nah, ini pola kedatangan seperti yang tadi ya, bisa jadi misalnya I1, I2, I3, I4 dan seterusnya. Ini yang I1 ada ternyata di hari pertama itu hanya ada 4 pelanggan yang datang. Hari kedua itu 1 pelanggan, hari ketiga 2, hari keempat itu misalnya 3 pelanggan. Hari kelima hanya 2. Jadi itu namanya distribusi acak. Jadi kalau yang konstan ya 2 terus tiap hari ya gitu. Nah, ini pola kedatangan kita hitungnya seperti ini rumusnya. Jadi I sama dengan pakai metode sigma ya, LI. Yang I nya itu jumlah interval waktu. Kemudian N sama dengan KI. KI itu adalah pelanggan datang pada interval I. Lambda itu rata-rata kedatangan, tingkat kedatangan pelanggan setiap interval waktu. Jadi nah, yang umumnya dipakai yang lambda ini. Lambda ini nanti kita hitung dalam satu waktu itu berapa pelanggan sih yang datang, kira-kira seperti itu.
Ini pola layanan. Kalau yang tadi tentang pelanggan, kemudian ini pola layanan distribusi untuk waktu layanan, kemudian layanan tunggal atau batch, kemudian proses layanan tergantung jumlah pelanggan menunggu. Layanan sangat cepat, masih memerlukan antrian, tergantung juga pada kedatangan dan seterusnya. Nah, ini disiplin antrian ada 5 ya. Yang pertama, yang datang pertama dilayani. Yang kedua itu LCFS, itu yang datang terakhir justru dilayani. Nah, biasanya kalau yang tadi yang pertama itu udah umum ya, yang sering di kita yang kita temuin. Tapi kalau yang datang terakhir kemudian dilayani ini biasanya prioritas. Jadi misalnya kayak UGD gitu ya. UGD itu kan tidak perlu lewat jalur antrian umum, tapi dia dilayani dulu, diobati dulu, baru nanti masuk ke dalam sistem antrian. Setelah diobati baru masuk ke dalam sistem antrian. Atau kasus-kasus yang yang prioritas, artinya dia berani bayar lebih mahal lah, kira-kira seperti itu. Kemudian service in random order, ini service ini dia sistemnya random. Biasanya untuk jasa-jasa jasa lah yang terkait dengan jasa, ada kalanya dia menerapkan sistemnya random short process time. Jadi yang ini prosesnya waktu yang pendek gitu ya. General service disiplin. Nah, ini yang terakhir disiplin. Kemudian kapasitas sistem itu kapasitas terbatas, ukuran sistem maksimum, kapasitas tak terbatas. Jadi kapasitas terbatas itu biasanya, misalnya kita ambil contoh layanan rumah sakit. Layanan rumah sakit itu kalau kita lebih spesifik lagi, kalau kita ke dokter gigi pakai BPJS, dia hanya mau perharinya melayani 20 pasien saja. Kalau lewat dari itu tidak diterima. Artinya dia harus yang hari berikutnya, ikut yang pengobatan hari berikutnya. Jadi itu yang kapasitas terbatas. Kalau kapasitas tidak terbatas ya masuk ke layanan yang umum, yang bukan spesifik gitu ya. Nah, ini struktur model antrian. Ada yang kanal tunggal. Kanal tunggal ya pelayannya hanya satu ya, berarti tunggal kan. Terlepas berapa banyaknya antrian, tapi pelayanannya hanya satu. Kemudian yang ini jalur ganda. Nah, kalau jalur ganda ini secara umum sama dengan yang tadi, cuman dia setelah antri di sini ternyata sistem yang selesai pada pelayanan pertama, tapi secara keseluruhan total itu belum selesai. Kita ambil contoh dalam pembuatan SIM. Dalam pembuatan SIM itu kita ada sekitar 5 layanan yang harus kita datangi. 5 layanan, sehingga kita nanti terakhir baru dapat SIM-nya. Dan itu antri, setiap layanan itu harus antri gitu. Nah, kemudian struktur model antrian yang ini masih jalur tunggal fase layanan ganda. Kalau yang tadi dia sebelumnya jalur ganda tapi fase layanannya tunggal. Kalau yang ini fase layanannya ganda, jadi jalurnya tunggal tapi ganda gitu. Misalnya kita sering temuin sekarang di bank itu ada 2 customer service atau ada 2 teller ya. Kemudian kita datang ke teller 1 dan teller 2 itu melayani masing-masing. Kemudian ini multifase. Kalau yang ini hampir sama kayak tadi ya, sistemnya banyak